Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan apapun. Amin. Hari ini kita langsung memasuki materi selanjutnya terkait kuliah farmakognosi S1 Farmasi Universitas Setiabudi ya. Nah, hari ini kita masuk ke terpenoid. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, kita masuk ke bisabolil kation yang masuk ke dalam golongan monosiklik. Nah, di sini bisabolen ya, bisabolen gamma bisabolen dia berkontribusi pada aroma jahe. Jadi jahe yang aromanya seperti jahe, memang jahe gitu kan. Itu karena ada bisabolennya. Kemudian dia bersama dengan singiberin dan juga beta sesquipelandrin. Nah, dia mengkombinasi ya aroma pada jahe tersebut. Nah, di sini strukturnya dari alpha bisabolol, gamma bisabolol, kemudian singiberin dan juga beta sesquipelandrin. Sesquiterpenoid contohnya adalah artemisinin, king hausu kalau bahasa TCM ya. Nah, sesquiterpen lakton yang diisolasi dari daun dan pucuk berbunga Artemisia annua. Tanaman Artemisia annua seperti ini. Nah, telah digunakan secara tradisional di Cina untuk pengobatan malaria. Makanya di sini tadi ada istilah lainnya adalah King Hauzu karena memang dia digunakan sebagai TCM ya, tradisional medicine. Kemudian dia memang digunakan di Cina untuk pengobatan malaria. Kemudian artemisinin kelarutan rendah di dalam air. Artemether turunan metil ether lebih larut dalam lemak, kemudian lebih poten juga. Kemudian sodium ertesunate, garam natrium hemisuccinate ester, di mana dia karakteristiknya larut dalam air dan bisa diberikan secara intravena. Nah, ini strukturnya. Artemisinin dan turunannya itu dia poten dan secara cepat dia beraksi terhadap skizotosit darah pada pengobatan malaria. Makanya si artemisin ini di Cina sana dia digunakan sebagai alternatif pengobatan malaria. Mekanisme lainnya dari artemisin itu dia melawan Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, sensitif kloroquine dan juga resisten kloroquine. Dia lebih cepat mengeluarkan parasit daripada kina atau kloroquinon, tetapi resiko kambuh lagi lebih tinggi. Nah, artemisin ini kalau kita bandingkan tahap penyembuhannya itu lebih cepat, tapi bisa saja kambuh lagi gitu ya. Jadi memang tidak bisa digunakan secara tunggal. Artemisinin ini harus digunakan combine dengan obat-obat anti malaria. Oke, sesquiterpen lakton, alpha santonin, komponen utama anthelmintic, dia berbagai spesies Artemisia tanamannya ya. Misalnya wormseed, composite, alteraceae, alpha santonin. Selanjutnya adalah diterpenoid. Monoterpen sudah selesai, kita masuk ke diterpenoid. Di mana diterpenoid ini terdiri dari C20 karena terdiri dari dua kali monoterpen, di mana satu monoterpen itu terdiri dari C10 dan dia non volatil ya. Kalau senyawa yang lain mungkin volatil. Berasal dari giranil pirofosfat. Strukturnya sebagian besar berupa C5 karbosiklik ya. Nah, meskipun sebagian besar berasal dari tumbuhan dan juga fungi, si diterpenot itu juga diproduksi oleh beberapa organisme laut dan juga serangga. Nah, ini granil pirofosfat. Aktivitas biologi dari diterpenoid ini bermacam-macam. Ada
kita lihat di PowerPoint Anda ada asam abetat, kemudian ada giberelin, dia masuk ke dalam hormon tanaman, ada diester furbal, kemudian berbeda dengan triterpenoid dan juga diterpenoid, dia jarang dalam bentuk glikosida, kecuali steviosida. Ya, dia masuk ke glikosida di terpenoid yang 300 kali lebih manis daripada sukrosa. Dan stevia atau steviosida itu sudah dibudidayakan sebagai pemanis alami, yang sudah banyak ditanam. Dan dibudidayakan untuk tambahan pada formulasi, ya, perasa pada formulasi. Nah, di terpenoid yang lain adalah forskolin atau kulfursin. Gambar tanamannya ada di sini, ya. Di sini ada di terpenoid isoprennya di terpenoid masuk ke dalam C20, berarti kita lihat ada 4 isopren di sini. 4 ya. Nah, yang masuk ke dalam forskolin di sini ada labden di terpenoid. Si labden ini diisolasi dari akar Indian herbal. Jadi herbal dari India, Coleus forscoli, ya. Dia masih keluarga Lamiaceae, di mana forskolin ini ditemukan dari screening tanaman India yang digunakan pada pengobatan Ayurveda dan juga Hindu. Di pertemuan awal Anda pasti sudah mengenal ya jenis-jenis pengobatan secara farmakognosi itu ya, bisa Ayurveda dan ada pengobatan secara Hindu. Kemudian prototipe senyawa ini dia mengaktifkan sistem pembangkitan AMP siklik, ya. Adenosin monofosfat melalui kemampuannya dia memiliki aktivitas untuk menstimulasi adenyl siklase pada reseptor. Ini adalah mekanisme aksi dari prototipenya. Kemudian si forskolin ini juga bisa digunakan untuk pengobatan kongestif kardiomiopati. Ada juga dia dapat juga di penelitian yang lain atau jurnal yang sudah dipublish yang lain untuk asma bronkial, glaukoma dan juga hipertensi. Oke, selanjutnya adalah ginkgo. Ginkgo light B. Nah, Anda pasti sudah familiar ya dengan senyawa ginkgo ini ya. Nah, ekstrak kering biasanya dia diekstrak dengan metode ekstraksi dijual di pasaran dalam ekstrak kering air aseton. Daun kering dari ginkgo biloba lain atau ginkgoaceae, dia itu di Eropa sangat populer sekali untuk pengobatan pembuluh darah tepi. Bisa juga terutama kalau ada gangguan terkait sirkulasi otak, kan. Di US sebagai food supplement, ya, di Amerika sana sebagai food supplement, tablet berisi 40 mg ekstrak dibuat dari tanaman atau tumbuhan bahan alam, dibuat dalam bentuk ekstraknya kemudian diformulasi dalam suatu tablet. Nah, ekstrak tersebut mengandung 24% glikosida flavon. Berarti kandungan dari ginkgo biloba itu ada flavonnya dan juga terpenoid. Nah, walaupun dia masuk ke dalam glikosida flavon, dia lebih cenderung ke rutin karena flavonoid itu ada rutin, ada quercetin dan lain sebagainya. Dia masuk ke dalam tipe rutin, di mana fungsinya adalah mengurangi kerapuhan kapiler dan juga mengurangi kehilangan darah dari pembuluh kapiler. Harapannya apa? Mencegah kerusakan otak iskemik. Yang selanjutnya adalah diterpenoid lakton, Incolate ABCM, menghambat talet activating factor yang meningkatkan aliran dan juga sirkulasi pada darah. Selanjutnya adalah taksol. Nah, ini tanamannya Anda dapat lihat tanaman taksol. Ini dia
batangnya. Nah, ini diterpenoid diperoleh dari kulit kayu Taxus brevifolia, nut, taxae, ya, family ini. Nah, dari penelitian-penelitian yang sebelumnya itu dia diteliti gitu berpotensi sebagai obat anti kanker. Biasanya karsinoma indung telur selain kanker dapat juga dimanfaatkan untuk pengobatan karsinoma indung telur setelah first line kemoterapi gagal. Jadi tahap pertama first line gagal, kita bisa menggunakan pengobatan. Kemudian pengobatan kanker payudara setelah kombinasi kemoterapi untuk metastase gagal atau kambuh dalam 6 bulan setelah kemoterapi. Bisa menggunakan Taxol. Nah, Taxol hidrofobik maka dia bentuk sedianya adalah intravena, dilakukan dalam minyak jarak terpolisosetil ya sebelum diinjeksikan dan ditambah larutan NaCl atau juga dextrosa. Nah, ini adalah Taxol. Struktur Taxolnya itu kompleks ya. Kalau Anda lihat kompleksnya seperti apa, Bu? Ada di pojok kanan ini. Nah, tidak ekonomis bila disintesis, jarang disintesis karena strukturnya yang kompleks, sudah pusing duluan gitu ya. Nah, penggunaan kulit kayu ini bisa mematikan tanaman, kulit kayunya. Kemudian kalau dia semisintesis, prekursor dari Taxol itu biasanya 10 desacetyl basatin diisolasi dari needle Taxus basata. Rantai cabang ester pada posisi 13 dari cincin taksan itu penting untuk aktivitas sitotoksik obat. Gugus OH, ini ada banyak sekali gugus OH pada posisi 2 aksen. 2 aksen di sini. Pada rantai cabang ester itu meningkatkan aktivitas. Nah, di sini tergantung dari struktur kompleks yang dimiliki. Selanjutnya adalah triterpenoid. Umumnya triterpenoid itu diperoleh oleh biogenesis dari 6 unit isopren. 6 unit isopren. Umumnya ditemukan squalen prekursor asiklik karena dia C30 ya. Kemudian penutupan cincin dari squalen ini dia menimbulkan sejumlah besar triterpenoid. Lebih dari 4.000 triterpenoid alami telah terisolasi dan teridentifikasi. Banyak sekali triterpenoid di alam dan banyak juga yang sudah terisolasi dan juga berhasil diidentifikasi dan dianalisis. Nah, untuk triterpenoid itu dikategorikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu tetrasiklik ya, dan juga pentasiklik. Ini tetrasiklik dan juga pentasiklik. Kalau tetrasiklik C27, pentasiklik C30. Triterpenoid, dia membentuk kelompok besar dari senyawa bahan alam, termasuk steroid masuk ke dalam triterpenoid ya, dan turunan consequently sterol, turunan sterolnya. Nah, valennya adalah prekursor biologi untuk semua triterpenoid. Squalene epoxide dihasilkan oleh enzim squalene epoksidase. Dia menggunakan NADPH dan juga oksigen untuk mengoksidasi squalene. Nah, tahapan metabolit ini merupakan tahapan utama. Tahapan metabolit ini pada biosintesis sterol antara lain untuk pembentukan lanosterol atau sikloartenol. Ini squalennya ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa struktur yang masuk ke dalam golongan terpenoid. Ini squalene, alfa amirin. Ini tergantung substitusi pada alkilnya ya. Kalau dia disubstitusi metanol, dia akan menjadi alfa amirin. Kalau disubstitusinya CO2H, C ini menjadi asam ursolat. Nah, ini sitosterol, ergosterol, stigmasterol, estron, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan.
Keskualen ini adalah bentuk turunan jenuh dari skualen yang merupakan komponen beberapa kosmetik. Nah, ini bisa digunakan sebagai komponen beberapa kosmetik. Dia biasanya mekanisme aksinya dia menghasilkan hidrogenasi skualen yang bisa diekstraksi dari olive oil. Jadi bisa diperoleh atau diekstraksi dengan metode ekstraksi yang cocok itu dengan dari olive oil. Nah, kelompok besar steroid itu yang termasuk steroid itu terdapat jumlah yang sangat sedikit pada tanaman dan hewan juga. Kalau humanoid itu malah banyak pada prokariot sebagai pengganti dari kolesterol. Nah, steroid di sini adalah modifikasi dari triterpen yang diturunkan dari squalen. Jadi steroid itu adalah triterpen turunan dari squalen dari reaksi siklisasi, kemudian reaksi petindakjenuhan dan juga substitusi. Inti semua steroid adalah tetrasiklik C17 yang disubstitusi oleh gugus metil pada C10 dan C13, juga cincin samping alkil pada C17. Nah, kita masuk ke triterpen. Dia tersusun dari 6 buah isopren. 6 buah kali 5 berarti 30 atom karbon. Di mana skualennya intermediate ini dari semua triterpenoid. Skualennya ya, coba Anda hitung berapa atom karbonnya, itu pasti ada 30. Nah, triterpenoid ini kita bisa membagi menjadi asiklik, tetrasiklik, dan juga pentasiklik. Kalau contoh yang asiklik ya skualen ini contoh masuk ke dalam asiklik. Kalau tetrasiklik itu biasanya pada binatang, biasanya pada Lanosterol dan steroid-steroid turunannya. Kalau pentasiklik itu lebih banyak pada tumbuhan, pada alam, bentuk bebas, atau terikat pada satu atau lebih unit gula pada gugus OH pada posisi 3. Nah, saponin triterpenoid ya. Kerangka triterpenoid pentasiklik, ini kerangkanya ursan, lupan, kerangkanya triterpenoid pentasiklik. Nah, di sini olean dan lain sebagainya. Nah, di sini Anda bisa pahami terkait oleanolik acid dan juga ursolik acid yang dia merupakan isomer ya. Anda bandingkan dari porpen yang sudah Anda dapatkan itu apa bedanya ya dari oleanolik acid dan juga ursolik acid. Kalau oleanolik acid atau asam oleanolat ya, dia masuk ke dalam triterpen pentasiklik. Dia ada di alam sangat banyak, dalam makanan juga banyak. Kemudian contohnya ada di bawang putih gitu ya. Dia juga dimanfaatkan untuk anti tumor, hepatoprotektor, antivirus dan HIV. Nah, di beberapa studi itu bisa diisolasi dari beberapa tanaman. Atau sisinium lain seperti Java apple gitu ya, sisinium sama rangens. Kemudian dia juga ada di mawar, apel juga ada. Oke, untuk ursolik acid, asam ursolat, dia masih masuk triterpenoid pentasiklik. Biasanya digunakan sebagai bahan kosmetik dan berupa bahan tipe sel tipe kanker. Nah, secara oral dan topikal bisa ada di berbagai macam tanaman, masuk apel, menta, piperita, dan lain sebagainya. Nah, kulit apel mengandung asam ursolat cukup tinggi. Nah, jangan buang kulit apelnya ya. Kalau makan apel sama kulitnya karena kandungan asam ursolatnya yang sangat tinggi, yang di situ bisa dimanfaatkan untuk anti cancer. Nah, asam bitulinat pentasiklik, antivirus, anti malaria, anti inflamasi, anti cancer. Nah, dia didapat pada kulit batang beberapa spesies tanaman berikut. Silahkan dibaca lagi nanti. Asam moronat diisolasi dari ras javanica dan juga Poradendron resibasianum, digunakan sebagai HIV dan aktif terhadap virus herpes simplex ya. Karakteristik terpenoid dan juga karotenoid. Karoten ya. Kalau tetraterpenoid itu memang paling banyak dikenal adalah karotenoid. Dia masuk ke dalam golongan tetraterpenoid. Dia dari warnanya kuning sampai merah.
kemudian dia larut ke dalam lemak atau larut lemak, kan. Nah, pigmen-pigmen hidrokarbon disebut karotena. Yang memberikan pigmen hidrokarbon dengan warna orange itu disebut karotena. Nah, turunannya teroksigenasi disebut xanthopil. Tetraterpenoid tidak berwarna misalnya phytoena dan juga phytofluena. Perbedaan struktur antara tetraterpenoid berwarna dan tidak berwarna itu biasanya pada jumlah ikatan rangkap terkonjugasinya. Di mana tetraterpenoid itu punya ikatan rangkap terkonjugasi lebih banyak daripada yang tidak berwarna. Ini bixin, ya, bixin, krosetin, atom karbonnya lebih dari 40, tapi dia memang dimasukkan golongan karotenoid karena masih kita bantu gitu ya, karotenoid karena memang turunan dan juga hasil degradasi atau bantuan degradasi dari karotenoid ini. Nah, ini karotenoid ya, ada orange karotenoid. Kalau kita klasifikasikan ada merah dan juga ada kuning. Oke, lutein. Dia bisa berasal dari jagung, avokat, telur, dan lain sebagainya. Dia melindungi mata ya dari degenerasi dan juga katarak. Dapat juga digunakan sebagai cancer. Likopen, ya, likopen tidak kelarutannya tidak larut dalam air, kelarutannya lebih baik di oil gitu ya. Kemudian dia biasanya pada tomat, semangka, kemudian buah-buahan yang lain gitu kan. Kemudian di sini antioksidannya sangat bagus ya untuk mengurangi kerusakan DNA dan juga protein. Oke, likopen dari Lycopodium osculentum, contohnya tomat, dia memberikan warna merah, fungsinya sebagai hepatoprotektor, anti kanker, antioksidan. Beta karoten yang lain adalah yang memiliki aktivitas antioksidan rendah, itu adalah aktivitas dari natural killer imun selnya. Dia juga dapat menstimulasi DNA dan juga memperbaiki enzim, memberikan proteksi pada kornea yang baik terhadap sinar UV, lebih baik dari. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan kita sambung di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.